Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syahnaz Naila Azizah dengan NPM 22106311201130. Perkenalkan, nama saya Nujma Kowia dengan NPM 221063120117. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Geda-gedi oh. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai pengorganisasian arsip dan indeksasi arsip. Di sini dua komponen penting dalam sistem kearsipan modern. Nah, arsip bukan sekedar kumpulan dokumen, melainkan sistem memori organisasi yang menunjang akuntabilitas, efisiensi kerja, dan transparansi. Terlebih di era digital, peran arsip bukan hanya administratif, tapi strategis. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang dari perorganisasian arsip dan juga indeksasi arsip. Latar belakangnya yaitu kita hidup di era ledakan informasi di mana dokumen dibuat dan diterima setiap hari dalam jumlah besar, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Namun, tanpa sistem pengorganisasian yang baik, informasi tersebut mudah hilang, tercecer, atau tidak bisa ditelusuri. Disinilah peran pengarsipan dan indeksasi sebagai upaya menciptakan sistem yang sistematis, efisien, dan tahan lama. Nah, contohnya di lembaga pendidikan nih, tidak sedikit guru yang kehilangan file RPP atau data nilai siswa karena tidak adanya sistem pengarsipan dan indeksasi yang rapi. Akibatnya tuh, waktu terbuang hanya untuk mencari dokumen yang seharusnya bisa ditemukan dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke pokok bahasan. Materi ini akan membahas mengenai konsep arsip dan jenis-jenisnya, fungsi dan peran penting arsip dalam lembaga, 3, yaitu sistem-sistem pengorganisasian arsip, Indeksasi sebagai alat temu kembali, dan digitalisasi dan tantangan modern dalam pengarsipan. Baik, yang pertama ada pengertian arsip, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai guna dan disimpan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau media digital lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis arsip. Yang pertama ada dokumen cetak yaitu meliputi surat, laporan, dan juga surat keterangan. Yang kedua yaitu foto kegiatan, yang ketiga yaitu rekaman video meeting, yang keempat ada email penting, yang kelima ada file PDF, Word, Excel, hingga backup system. Nah, intinya semua itu bisa disebut arsip bila memiliki nilai informasi dan digunakan untuk pembuktian atau referensi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan peran arsip. Fungsi arsip dalam organisasi sangat penting, yaitu yang pertama administratif untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Terus yang kedua ada hukum, ini sebagai bukti sah dalam audit atau sengketa. Terus yang selanjutnya ada sejarah, yaitu menjadi rekam jejak organisasi dari masa ke masa. Dan yang terakhir yaitu manajerial. Nah, ini sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, contoh dari penjelasan tadi yaitu saat kepala sekolah ingin mengevaluasi kinerja tahun lalu, maka laporan tahun lalu dan rapat digunakan sebagai rujukannya. Selanjutnya ada jenis dan tujuan arsip, yang dimana jenis arsip yang pertama ada arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara aktif. Contohnya data kehadiran bulan ini, surat undangan, dan notulensi rapat. Nah, yang kedua ada arsip statis. Nah, ini tuh tidak digunakan lagi secara rutin, tapi tetap bernilai jangka panjang. Terus contohnya itu dokumen pendirian sekolah, SK awal guru PNS. Lalu ada tujuan pengarsipan, yang pertama ada menjamin ketersediaan informasi, mendukung efisiensi kerja. Nah, selanjutnya ada melindungi data penting dari kerusakan atau kehilangan, dan juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga. Yang selanjutnya itu ada sistem pengorganisasian arsip, yaitu yang pertama ada sentralisasi, yaitu satu unit khusus mengelola semua arsip. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu setiap unit kerja simpan dan kelola arsip sendiri. Lalu yang ketiga ada gabungan atau hybrid,
yaitu menggabungkan dua sistem tadi untuk efisiensi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung besar kecilnya lembaga, jumlah dokumen, dan ketersediaan SDM arsiparis. Nah, selanjutnya ini ada sentralisasi kelebihan. Sentralisasi ini cocok untuk lembaga dengan struktur kecil dan jumlah dokumen sedang. Keunggulannya itu atau kelebihannya itu sistem lebih seragam, terus mengurangi penggandaan dokumen, terus selanjutnya efisiensi biaya dan ruang, dan yang terakhir itu memudahkan pengawasan dan audit. Contohnya itu ya, di sebuah kantor kecamatan semua dokumen masyarakat disimpan dan dikelola oleh staf TU, bukan oleh petugas RT atau RW. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangan sentralisasi ini, yaitu yang pertama ada respon lambat karena semua tergantung satu unit. Yang kedua ada tidak fleksibel untuk kebutuhan mendesak. Lalu jika unit arsip overload bisa menimbulkan tumpukan dan membutuhkan SDM arsip yang profesional. Contohnya seperti guru ingin mengambil arsip penilaian tahun lalu tapi harus menunggu staf arsip menemukan karena tidak bisa akses langsung. Nah, selanjutnya ini ada desentralisasi, kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ini sistem ini memberikan otonomi kepada unit kerja. Nah, yaitu yang pertama kelebihan, akses cepat dan langsung, terus lebih sesuai dengan kebutuhan unit kerja juga. Nah, kekurangannya itu berisiko data ganda, terus sistem pengarsipan tidak seragam dan juga sulit melakukan kontrol pusat. Nah, contohnya di sekolah, guru menyimpan nilai siswa di laptop pribadi. Akibatnya, saat guru pindah, data pun ikut hilang karena tidak tersimpan dalam sistem resmi sekolah. Nah, selanjutnya ini sistem gabungan. Sistem ini paling fleksibel, umumnya digunakan di instansi besar. Contohnya seperti di perguruan tinggi, unit akademik menyimpan data mahasiswa aktif, sedangkan unit pusat atau arsip pusat menyimpan data lulusan dan dokumen penting jangka panjang. Nah, bentuk kombinasi lainnya itu yang pertama ada manual ditambah dengan digital, terus yang kedua ini klasifikasi abjad dan kategori tugas, dan yang terakhir ini penyimpanan lokal dan cloud backup. Selanjutnya ya ini pengertian indeksasi. Indeksasi adalah proses memberi tanda atau kode unik agar arsip mudah ditemukan kembali. Ini adalah petunjuk arah dalam dunia arsip. Nah, contohnya itu kayak file RPP kelas 8 Bahasa Indonesia semester 1 tahun 2025. Nah, ini tuh diberi kode RPP strip bin strip 8 strip 1 strip 2025.pdf. Nah, kalau misalkan surat keluar diberi kode SK strip miring unsika strip miring 04 strip miring 2025. Nah, tanpa indeksasi, proses pencarian bisa sangat memakan waktu yang lama gitu ya, bahkan bisa salah dokumen. Baik, yang selanjutnya ada unsur dan tujuan indeksasi. Yang pertama ada unsur indeksasi, yaitu yang pertama ada identifikasi isi, yang kedua penentuan kata kunci, yang ketiga klasifikasi, yang keempat pemberian kode, dan yang terakhir pencatatan dalam sistem. Atau bisa dibilang sistemnya tuh manual atau digital. Itu yang selanjutnya ada tujuan indeksasi, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi atau mempermudah temu kembali dokumen. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Yang ketiga ada menyusun sistem arsip yang sistematis. Dan yang keempat ada mengurangi resiko kehilangan informasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai digitalisasi indeksasi. Nah, teknologi mengubah cara kita mengarsip dengan sistem digital seperti OneDrive, Google Drive, atau iCloud, atau juga Simca, dan juga SharePoint. Kita bisa menyimpan, memberi metadata, dan mencari dokumen hanya dengan mengetik kata kunci. Contohnya, guru bisa mengetik misalkan RPP teks eksplanasi, dan langsung muncul file PDF tanpa harus membuka folder satu persatu. Nah, digitalisasi ini juga memungkinkan backup otomatis dan akses lintas perangkat atau beda HP atau laptop. Selanjutnya ada tantangan dan solusi digitalisasi indeksasi. Yaitu yang pertama, tantangannya ada SDM
belum paham teknologi. Yang kedua ada perangkat terbatas. Yang ketiga keamanan data. Dan yang terakhir belum ada SOP pengarsipan. Solusi yang dapat kita laksanakan yaitu yang pertama ada pelatihan berkala. Yang kedua ada pengadaan server atau cloud. Yang ketiga ada enskripsi dan backup data. Dan yang terakhir ada standarisasi format arsip dan indeks. Contoh nyatanya yaitu sekolah yang mulai pakai e-raport. Wajib latih guru agar paham input dan pengelolaannya. Nah, dari penjelasan kita tadi, kami dapat menyimpulkan yaitu pengorganisasian arsip dan indeksasi adalah dasar tata kelola informasi yang profesional. Baik secara manual maupun digital, keduanya harus dilakukan dengan sistematis, konsisten, dan terstandarisasi agar mendukung proses kerja, pelayanan publik, serta transparansi organisasi. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga materi ini bisa menambah wawasan Dan bermanfaat khususnya untuk pengelolaan dokumen di tempat kita belajar atau bekerja.